Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fadilah dari Prodi Manajemen 19A2. Di sini saya akan menerangkan kembali materi bab 7, yaitu ekonomi manajerial. Yaitu yang pertama, garis besar yang terdiri dari headline, pengantar, struktur pasar, mengadakan, kinerja, pratinjau dari sisa, buku, menjawab berita utama. Selanjutnya, headline, AT&T menghentikan penggabungan T-Mobile beberapa tahun yang lalu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan gugatan untuk memblokir merger antara AT&T dan T-Mobile USA. Perkiraan laporan ditempatkan pangsa AT&T dari pasar langganan kabel di 32%. Sementara pangsa T-Mobile adalah 10%. Pasar ini memiliki dua jurusan lainnya pesaing, yaitu Verizon dengan pangsa 34% dan Sprint dengan 17% saham. Setelah menghabiskan jutaan untuk rencana merger, AT&T memutuskan untuk membatalkan kesepakatan. Apakah menurut Anda AT&T seharusnya menghabiskan jutaan untuk rencana merger di tempat? Pertama, jelaskan. Selanjutnya itu pengantar yang terdiri dari 1. Sifat industri sangat berbeda, tidak semua industri diciptakan sama. Yang kedua, tugas kita dalam bab ini adalah menentukan apa itu tentang perusahaan dan industri yang memunculkan perbedaan sistematis dalam margin harga atau biaya, pengeluaran iklan dan manajerial lainnya, variabel keputusan. Yang ketiga yaitu manajer yang efektif mampu beradaptasi dengan alam industri tempat perusahaannya bersaing. Selanjutnya, pasar struktur yang terdiri dari 1. Jumlah dan ukuran perusahaan. Yang kedua, konsentrasi industri. Yang ketiga, teknologi. Keempat, permintaan dan kondisi pasar. Yang kelima, potensi untuk masuk. Industri yang berbeda memiliki perbedaan struktur, dan struktur ini mempengaruhi keputusan yang bijaksana manajer akan membuat. Berikutnya adalah tabel frame size. Selanjutnya, konsentrasi industri. Rasio konsentrasi mengukur seberapa besar total output dalam suatu industri diproduksi oleh perusahaan terbesar di industri itu. Ukuran konsentrasi industri. Yang pertama, rasio konsentrasi 4 perusahaan atau C4. Yang kedua, indeks Huntsman-Hensfield atau HHI. Selanjutnya, rasio konsentrasi 4 perusahaan atau C4. Rasio konsentrasi 4 perusahaan atau C4 adalah bagian dari total penjualan industri yang diproduksi oleh keempatnya perusahaan terbesar di industri. Menunjukkan penjualan atau pendapatan dari 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri dan biarkan ST menunjukkan total penjualan atau pendapatan semua perusahaan di industri. Semakin dekat rasio konsentrasi 4 perusahaan ke 0, semakin sedikit konsentrasi industrinya. Itu semakin dekat rasionya ke 1, semakin terkonsentrasi industrinya. Berikutnya, indeks Huntsman atau HHI. Huntsman atau HHI adalah jumlah dari pangsa pasar kuadrat perusahaan di industri dikalikan 10.000 untuk menghilangkan kebutuhan akan desimal, di mana SI adalah perusahaan penjualan dan ST adalah total penjualan di industri. Nilai indeks Huntsman berada di antara 0 dan 10.000. Nilai 10.000 muncul saat A perusahaan tunggal dengan pangsa pasar W sama dengan 1 ada di industri. Nilai 0 menghasilkan jika ada banyak perusahaan yang sangat kecil. Selanjutnya, batasan ukuran konsentrasi, definisi pasar. 1. Nasional, yang kedua regional, yang ketiga lokal.
pasar global, produsen asing dikecualikan, definisi industri dan kelas produk. Teknologi industri juga berbeda dalam hal teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Beberapa industri sangat padat karya, membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Industri lainnya sangat padat modal, membutuhkan investasi besar dalam pabrik, peralatan, dan mesin untuk dapat melakukannya, memproduksi barang atau jasa. Perbedaan teknologi tersebut menimbulkan perbedaan produksi teknik lintas industri. Di beberapa industri, perusahaan memiliki akses ke teknologi yang identik dan oleh karena itu memiliki struktur biaya yang serupa. Di industri lain, satu atau dua perusahaan memiliki akses ke teknologi yang tidak tersedia untuk perusahaan lain. Di dalam hal ini, perusahaan dengan teknologi superior akan memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Kapan ini keunggulan teknologi adalah signifikan perusahaan atau perusahaan yang lain yang secara teknologi lebih unggul akan sepenuhnya mendominasi industri. Selanjutnya, permintaan dan kondisi pasar, elastisitas permintaan produksi. Suatu perusahaan secara umum akan berbeda dari elastisitas pasar, permintaan produk. Dalam bab 3 kita mempelajari bahwa permintaan untuk produk tertentu pengganti dekat yang tersedia untuk produk salah satu ukuran elastisitas. Permintaan industri untuk suatu produk relatif terhadap perusahaan individu adalah indeks Rothschild atau IT adalah elastisitas permintaan untuk total pasar dan EF adalah elastisitas permintaan produk dari suatu perusahaan individu. Selanjutnya, indeks Rothschild mengambil A nilai antara 0 dan 1 ketika indeks adalah 1, wajah perusahaan individu kurva permintaan yang sama, kepekaan terhadap harga sebagai pasar kurva permintaan. Sebaliknya, bila elastisitas permintaan untuk perusahaan individu produk jauh lebih besar atau dalam format nilai absolut daripada elastisitas dari permintaan pasar, itu indeks Rothschild mendekati 0. Selanjutnya, potensi untuk masuk. Yang pertama, keputusan optimal oleh perusahaan dalam suatu industri akan bergantung pada kemudahan perusahaan baru dapat melakukannya memasuki pasar. Yang kedua, salah satu penghalang potensial untuk masuk adalah biaya implisit untuk memasuki industri seperti modal. Persyaratan. Yang ketiga, lainnya adalah paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk menjual produk mereka dengan harga A jangka waktu tertentu. Yang keempat, skala atau lingkup ekonomi juga dapat menjadi penghalang untuk masuk. Jika perusahaan tambahan mencoba masuk, mereka tidak akan dapat menghasilkan volume yang diperlukan untuk menikmati pengurangan biaya rata-rata terkait dengan skala ekonomi. Selanjutnya, mengadakan 1. Perilaku penetapan harga. Yang kedua yaitu kegiatan integrasi dan penggabungan. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Yang keempat, perikanan. Perilaku perusahaan juga cenderung berbeda industri. Selanjutnya, perilaku penetapan harga. Yang pertama, indeks Lehner. L sama dengan P kurangi MC P. Ukuran perbedaan antara harga dan biaya marginal sebagai bagian dari harga produk. Indeks berkisar dari 0 hingga 1. Ketika P sama dengan MC, indeks Lehner adalah 0. Perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Indeks Lehner yang mendekati 1 menunjukkan persaingan harga yang relatif lemah. Perusahaan memiliki kekuatan pasar. Selanjutnya, perilaku penetapan harga. Faktor Markup dari indeks Lehner. Perusahaan dapat menentukan faktor mana yang harus digunakan daripada MC. Mengatur ulang indeks Lehner. Faktor Markup adalah 1 atau 1 min L. Ketika indeks Lehner adalah 0, L sama dengan 0, faktor Markup adalah 1 dan P sama dengan MC. Ketika indeks Lehner adalah 0,20 atau L sama dengan 0,20, faktor
markup adalah 1,25 dan perusahaan menetapkan harga 1,25 kali biaya marginal. Selanjutnya, kegiatan integrasi dan penggabungan. Integrasi vertikal, di mana berbagai tahapan dalam produksi satu produk dilakukan oleh satu perusahaan. Selanjutnya, integrasi horizontal, penggabungan produksi produk serupa menjadi satu perusahaan. Penggabungan konglomerat, integrasi berbagai lini produk menjadi satu perusahaan. Selanjutnya, pedoman penggabungan horizontal KPPU. Yang pertama, berdasarkan HHI. Yang kedua, merger dapat digugat jika HHI melebihi 1.800 atau akan menjadi setelah merger dan merger meningkatkan HHI lebih dari 150, tapi mengakui efisiensi. Manfaat utama merger terhadap perekonomian adalah manfaatnya potensi efisien yang dapat menghasilkan harga yang lebih rendah bagi konsumen di sebagian besar kasus. Panduan akan memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi melakukan merger tanpa gangguan. Selanjutnya, kinerja, keuntungan dan kesejahteraan sosial yang menghasilkan sesuatu industri. Kesejahteraan sosial sama dengan CS plus indeks kinerja Dance by Willis mengukur dengan seberapa besar kesejahteraan sosial. Meningkat jika perusahaan dalam suatu industri memperluas output dengan cara yang efisien secara sosial. Jika indeks DW untuk suatu industri adalah 0, tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dengan menginduksi perusahaan di industri untuk mengubah output mereka. Ketika indeks lebih besar dari 0, kesejahteraan sosial akan meningkat jika output industri diperluas. Selanjutnya adalah approaches to studying industry, pendekatan untuk mempelajari industri. Selanjutnya, pratinjau dari sisa buku diskusi keputusan manajerial yang optimal di bawah berbagai struktur pasar termasuk 1. Persaingan sempurna. Banyak perusahaan yang masing-masing berukuran kecil dibandingkan dengan keseluruhan pasar. Rasio konsentrasi dan indeks Rothschild cenderung mendekati 0. Yang kedua, monopoli. Produsen tunggal barang atau jasa di pasar yang relevan. Rasio konsentrasi sama dengan 1 dan indeks Rothschild adalah kesatuan. Yang ketiga, produsen tunggal, barang atau jasa di pasar yang relevan. Rasio konsentrasi sama dengan 1 dan indeks Rothschild adalah kesatuan. Yang keempat, persaingan monopolitis. Banyak setiap perusahaan menghasilkan produk yang sedikit berbeda dari produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Rasio konsentrasi mendekati 0 dan indeks Rothschild lebih besar dari 0. Yang kelima, oligopoli. Beberapa perusahaan besar rasio konsentrasi lebih besar 10% dan indeks Rothschild lebih besar dari 0. Selanjutnya adalah menjawab berita utama, mengingat konsentrasi pasar yang tinggi. AT dan T seharusnya menyadari bahwa merger tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Diteliti oleh otoritas antitrust dan pembenaran yang kuat mungkin diperlukan untuk mengatasi anggapan bahwa merger akan merugikan konsumen. Panduan penggabungan horizontal FTC dan DOJ menyarankan bahwa otoritas antitrust Amerika Serikat lebih cenderung untuk menantang merger jika relevan. Indeks Hemphill-Huisman lebih besar dari 2.500 dan mengakibatkan kenaikan indeks sebagai akibat dari merger lebih dari 200. Itulah tadi sedikit pembahasan dari bab 7. Apabila ada kata yang kurang dan presentasi saya kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas partisipasinya untuk melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.